Wasadisu dan yang keempat, yang keenam. Lima. Yang ketiga apa tadi? Korotum kita satu, kalian iblis. Yang keberapa? Tiga. Yang keempat ngaku surga. Yang kelima Belum. Yang kelima belum. Yang kelima tadi itu yang kelima antum habbur rasul, ya, antum hubbar rasul wa taraktum athar. Kalian mengaku cinta Rasul, tapi kalian tidak mau mengikuti ajarannya. Banyak yang bisa plok contoh Rasul, tapi tidak semua harus dijalankan harus persis. Gosok gigi itu di zaman Rasul namanya sifat, pakai kayu arok itu sunnah. Bahkan seandainya tidak memberatkan umatnya, gosok gigi itu mau diwajibkan. Tetapi kalau kita pakai formula, ya kan? Ada nggak yang pakai arok di sini? Sebelum sholat kayak gitu. Nah itu diambil substansinya. Itu yang pertama. Mengikuti sunnah Rasul gak harus kemudian plek. Rasul itu bukan seperti kita. Jujur aja Pak. Dalam hadis Nabi setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan bahkan setelah periode Madinah, Rasulullah itu kerja apa enggak? Ke kantor apa enggak? Jadi tukang dagang apa enggak? Lalu terus makmumnya dari mana? Makmumnya dari mana? Istrinya 9. Itu minta nafkah semua itu. Ayo dong dipikir. Mohon maaf, Rasulullah itu makannya dari mana? Tukang kayu kagak, pedagang juga enggak. Monggo dipikir. Terus makmumnya dari mana? Pernah gak mikir sampai ke situ? Ya kalau kita masih bisa kemudian pergi ke pasar, jualan, barat yang masih muda pergi ke kantor, kerja, terus kemudian abang-abang yang berjuang di aspal, ada yang gojek, ada yang GoFood dan sebagainya. Rasulullah itu apa? Zaman itu, ayo, Gunima, oh dapat humus, ya kan? Tapi seberapa banyak? Apakah tiap hari perang? Rasulullah itu, ya Pak ya, ngandelin Pak ya, ngandelin apa? Rasa kasih dan belas kasih orang. Zakat kagak terima, tapi cuma nerima hadiah. Bahkan sering puasa. Tanya sama Aisyah, Aisyah, ada nasi nggak? Ada makanan nggak hari ini? Kan gitu. Ada ya Rasulullah, alhamdulillah aku hari ini bisa puasa. Lo kayak gitu. Nah Aisyah itu kerja dari mana kalau nggak dikasih oleh sahabat-sahabat yang lain? Karena dalam hadis sendiri riwayat Bukhari Muslim itu para sahabat-sahabat itu sering nganter kepada Rasul. Itu kayak gitu jenengan kuat ngomong boten Pak. Ngandalin belas kasih orang. Lo bisa saja Rasulullah itu dengan kebijakannya sendiri mengalokasikan dana zakat yang dia terima, kan gitu kan? Dari Persia, Romawi, Yaman, dan negeri-negeri takutan sekitar itu untuk kepentingannya sendiri bangun istana. Tapi ngempel di masjid kayak gini. Katanya cinta Rasulullah. Di sisi ekstrim yang kayak di zaman Rasulullah kadang tidak kita ketahui. Hidupnya Rasulullah itu cuma ngadelin belas kasih. Loh saya itu kalau ngomong kayak gitu dengan real yang sekarang itu pernah saya dimarahin oleh ustaz lain. Saya pernah ngomong, Pak saya agak frontal, agak ekstrim. Rasulullah itu miskin tapi istrinya banyak. Lah kita kaya, istrinya satu. Loh, ngomong kayak gitu, awas kamu kurang ajar kamu. Buktinya Rasulullah Allahumma ahyini miskinan wa aminna fi jabharatil masakin. Iya, ngomong kayak gitu disebut sarkas katanya, tapi ada hadisnya. Hidup miskin tapi berani nanggung janda. Satu cuma yang sukses itu siapa? Yang masih ada itu kan Fatimah. Yang lainnya itu adalah janda. Berani apa enggak? Itu kalau enggak tekadnya tinggi, enggak bisa. Lah kita ini cinta Rasulullah. Nah, ngikuti Rasulullah, makanya diem aja Pak kalau ada orang poligami, kecuali kemudian dolim kepada istrinya. Nah itu penting untuk dibela. Tapi selama kasih nafkah, terus kemudian istrinya jadi solehah, apa sih diem aja. Gitu.
nggak usah dipanas-panasin kan gitu. Nah, ada kayak gitu rahasianya di zaman Rasul. Nah, memang susah banget. Miskin tapi istrinya banyak kan gitu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, ada pertanyaan silakan monggo kalau ada. Ini mumpung belum bisa, sebelum ada